Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pinatri Nur Alsya dari kelas C124 Akuntansi dengan NIM 102240025. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai cloud computing atau komputasi awan dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Nah, cloud computing yaitu salah satu teknologi penting dalam dunia digital saat ini yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data melalui internet. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, apa sih cloud computing itu? Nah, secara sederhana, cloud computing berasal dari kata cloud yang berarti awan atau internet, dan computing yang berarti proses komputasi. Cloud computing adalah pengguna teknologi komputer berbasis internet, di mana perangkat lunak dan sistem operasional tersedia secara online. Menurut Stephen Griff, internet bisa dianggap sebagai awan besar yang berisi komputer-komputer yang saling terhubung. Sementara menurut definisi umum, cloud computing adalah gaya komputasi di mana sumber daya yang dapat dilaksanakan secara dinamis dan seringkali tervirtualisasi disediakan sebagai layanan melalui internet. Dengan teknologi ini, pengguna dapat menyimpan dan mengakses data serta program dari mana saja selama terhubung ke internet. Nah, cloud computing juga memiliki kelebihan dan kekurangannya loh. Kelebihannya yaitu yang pertama ada kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas. Yang kedua, data terpusat dan mudah diakses. Yang ketiga yaitu biaya awal dan perawatan yang rendah. Adapun kekurangannya juga yaitu yang pertama ada kecepatan akses tergantung koneksi internet. Yang kedua, kurangnya keamanan dan keandalan. Yang ketiga, penyesuaian aplikasi yang terbatas. Nah, untuk jenis-jenis layanan cloud computing, yaitu ada 3 jenis layanan utama dalam cloud computing, yaitu SaaS, PaaS, dan IaaS. Yang pertama ada software as a service, layanan cloud berupa perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia cloud provider. Contohnya Office 365, Google Docs, Adobe Creative Cloud, Gmail, dan Facebook. Keuntungannya, pengguna tidak perlu membeli lisensi software, cukup berlangganan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada platform as a service, layanan berupa platform seperti database web server dan alat pengembangan berbasis internet. Contohnya Amazon Web Service, Windows Azure, F-Engine dengan fast. Pengembangan bisa fokus membuat aplikasi tanpa harus memikirkan infrastruktur. Yang ketiga ada infrastruktur as a service, layanan berupa infrastruktur seperti CPU, storage, dan jaringan yang bisa disewa. Nah, untuk keuntungannya, pengguna tidak perlu membeli komputer PC karena semuanya berbasis virtual. Terdapat 5 karakter utama cloud computing. Yang pertama, resourcefulling, sumber daya dikelola secara terpusat dan efisien. Yang kedua, on-demand self-service, pengguna bisa mengatur layanan secara mandiri. Yang ketiga, broad network access, layanan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan yang keempat ada rapid elasticity, kapasitas layanan dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima ada measured service, pemakaian sumber daya bisa diukur secara detail untuk perhitungan biaya. Nah, jenis-jenis cloud yaitu public, private, hybrid, dan community. Yang pertama ada public cloud, digunakan masyarakat umum, contohnya Google Drive, Facebook, dan Office 365. Keuntungannya mudah diakses tanpa investasi besar, namun keamanannya tergantung penyedia layanan. Dan yang kedua ada private cloud, dikelola secara internal oleh perusahaan, keamanannya lebih terjamin, tapi membutuhkan investasi dan tenaga ahli lebih besar. Yang ketiga ada hybrid cloud, gabungan antara public dan private cloud, di mana data tertentu bisa disimpan secara internal, sementara lainnya disimpan secara public. Yang keempat ada community cloud, dikelola oleh komunitas atau organisasi dengan kepentingan yang sama, misalnya untuk riset atau lembaga pendidikan. Juga di sini ada cloud storage, adalah media penyimpanan yang tersinkronisasi secara online. Data bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Contohnya Dropbox, Google Drive, OneDrive,
Amazon Cloud, dan iCloud. Juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama ada service level, performa layanan yang tidak selalu konsisten. Yang kedua ada privacy, potensi kebocoran atau pembacaan data oleh pihak lain. Yang ketiga ada compliance, kepatuhan terhadap regulasi penyimpanan data. Yang keempat ada data ownership, kepemilikan data di cloud. Yang kelima ada data mobility, kemampuan memindahkan atau menghapus data saat berhenti berlangganan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang cloud computing. Dari materi ini kita bisa belajar bahwa teknologi cloud tidak hanya mempermudah penyimpanan dan pengelolaan data, tapi juga memberikan fleksibilitas tinggi dalam dunia bisnis dan akuntansi modern. Namun, pengguna cloud juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap keamanan, security, dan privacy data. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.